Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis, berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis dengan topik relaksasi mengatasi penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah relaksasi mengatasi asam lambung, GTNC psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat ya, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya berbagi seputar ini ya, yaitu dengan topik relaksasi mengatasi asam lambung, GTNC psikosomatis ya. Ini penting ya, karena biasanya terjadi kenaikan asam lambung, terjadi muncul banyak sensasi, itu berawal dari ketegangan-ketegangan tentang diri kita ya, mulai ketegangan pikiran ya, ketegangan emosi, ketegangan perasaan, akhirnya respon tubuh menjadi tidak nyaman ya. Nah, oleh karena itu ini semua itu bisa dinetralisir ya, atau bisa diatasi dengan jalan, yaitu kita rajin melakukan suatu kegiatan, yaitu relaksasi. Nah, oleh karena itu tolong ya video ini tonton sampai dengan selesai ya, jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lalu ya, karena di setiap video ini selalu berhubungan ya, selalu melengkapi, memberikan referensi yang semakin komplit ya. Dengan seperti itu maka kita menjadi semakin paham secara komprehensif ya, secara total ya, akhirnya kita mudah untuk keluar dari jeratan penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis. Baik teman-teman ya, jadi pada kesempatan kali ini kebetulan saya sedang relaksasi ya. Sebenarnya saya mengantar anak-anak ya, atau murid-murid saya ini sedang berenang ya, sedang berenang ini banyak sekali teman-teman. Nah tuh ya, nah ini sambil menunggu, nah saya sempatkan menyapa teman-teman semua ya, mudah-mudahan teman-teman semua akan cepat diberi kesembuhan ya, Allahumma amin. Nah begini teman-teman ya, jadi yang terpenting adalah kita itu usahakan relaksasi itu setiap hari ya, walaupun objeknya itu berbeda-beda ya. Jadi relaksasi itu hal-hal yang membuat kita bisa menjadi lebih santai ya, menjadi lebih santai, menjadi lebih rileks, lebih nyaman. Nah, akhirnya mengurangi ketegangan saraf pikiran-pikiran kita ya, sehingga tidak memicu asam lambung, sensasi ya, itu selalu datang atau selalu kambuh ya. Nah itu ini penting ya. Nah maka dari itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman, yaitu tentang manfaat relaksasi ya. Jadi intinya adalah ketika kita melakukan relaksasi ini sangat baik ya manfaatnya buat kita, sehingga kita menjadi ada
semacam energi baru ya, energi baru yang akhirnya kita menjadi bangkit ya, menjadi lebih bisa istilahnya normal kembali ya. Nah ini karena kita rajin melakukan relaksasi teman-teman ya. Nah relaksasi itu ya, jadi bisa melakukan apa saja sebenarnya ya, tidak harus kita misalkan seperti di tempat ini saat ini ya, sedang berada di kolam renang ya. Ini bukan hanya ini, tetapi bermacam-macam ya. Intinya kita bisa juga contohnya bersahabat dengan alam ya. Misalkan kita jalan-jalan mungkin ke pantai ya, mungkin ke gunung, mungkin ke sungai ya, mungkin ke hutan. Nah itu pun termasuk relaksasi ya, karena kita bisa mendapatkan energi-energi yang positif dari alam yang akhirnya kita menjadi merasakan segar. Itu seperti itu ya, segar secara fisik, contohnya pernafasannya juga jauh menjadi lebih segar ya. Secara fisik kita juga melakukan seperti olahraga ya, karena mungkin dengan berjalan kaki dan lain sebagainya, nah itu jauh lebih positif. Tapi secara psikologis ya, itu juga menjadi lebih tenang ya, menjadi lebih tenang, jadi menjadi lebih rileks lah, itu seperti itu ya, akhirnya menjadi lebih tenang secara psikisnya. Nah itu, nah selain kita misalkan bersahabat dengan alam, bisa juga sebenarnya kita juga contohnya melalui mendengarkan musik ya, musik-musik yang kita senangi, kemudian sambil kita nikmati, ini juga luar biasa ya, manfaatnya itu bagus sekali ya, itu seperti itu. Nah termasuk kita juga bisa mendengarkan misalkan siraman-siraman rohani, nah itu juga menyejukkan. Jadi pokoknya segala hal yang bisa menyejukkan, membuat kita menjadi damai ya, nah itu termasuk bagian daripada relaksasi. Nah kebetulan saat ini memang kita relaksasi termasuk di alam ya, ya walaupun ini bentuknya adalah kolam renang ya, kolam renang tempat bermain ya. Nah itu begini teman-teman ya, jadi manfaatnya itu juga secara garis besar ada dua ya, secara fisik maupun secara psikis ya. Secara fisik jelas ya, ini termasuk bagian dari olahraga ya, bagian olahraga, karena untuk dari parkiran ya tadi ke sini ini juga lumayan jauh ya, ada sekitar 500 meter lah ya berjalan. Nah ini juga sudah termasuk olahraga. Nah belum ketika di sini melakukan muter-muter ya, banyak gerakan juga masih berjalan, termasuk kita mengawasi anak-anak. Nah ini kan juga gerakan semua panca indera ya. Nah dengan seperti itu maka kita akan bisa jauh lebih rileks. Mengapa lebih rileks? Karena kita terlupakan ya, terlupakan dengan penderitaan yang selama ini kita alami, yaitu tentang asam lambung, gejala sensitif psikosomatis. Jadi istilahnya kita menjadi bisa mengalihkan perhatian ya, tidak ke rasa-rasa saja yang kita rasakan ya, tetapi kita bisa istilahnya melupakan itu semua. Padahal rahasianya ketika penderitaan asam lambung, gejala sensitif psikosomatis itu bisa terlupakan, nah, maka kita akan normal teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk orang-orang yang mengalami anxiety psikosomatis itu karena pikiran kita itu fokusnya hanya ke penderitaan ya, sehingga ketika ada sensasi sedikit saja itu sudah bermacam-macam ya, bermacam-macam pikiran, wah jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah itu yang kadang menjadikan susah menghilangnya itu karena dari pikiran kita itu sendiri. Nah maka supaya kita tidak fokus dengan penderitaan, salah satu halnya ini adalah relaksasi ya. Maka relaksasi kalau secara fisik mungkin nilainya seperti olahraga ya, seperti olahraga karena kita banyak bergerak ya. Nah dengan banyak bergerak otomatis ya, ini positifnya menjadikan peredaran darah juga jauh menjadi lebih lancar, kemudian peredaran oksigen juga lebih lancar, termasuk sirkulasi metabolisme ya, pencernaan itu juga jauh menjadi lebih lancar. Nah maka dari itu kita akan menjadi merasa lebih nyaman atau merasa akan menjadi sembuh, itu seperti itu. Nah itu manfaat secara fisiknya teman-teman ya. Nah ketika kita manfaat secara psikisnya ya, secara psikisnya yaitu tadi, jadi
kita pertama itu bisa mengalihkan fokus ya. Jadi tidak sepaneng ya, hanya memikirkan rasa-rasa yang tidak nyaman yang berhubungan dengan asam lambung ya, tetapi justru kita akan menjadi sedikit terlupa ya. Nah, dengan kita terlupa, nah itu maka kita menjadi merasa nyaman ya, karena kita bisa menikmati ya, menikmati indahnya alam ya, menikmati kebahagiaan dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang obatnya secara secara psikisnya itu seperti itu ya. Maka dari itu ya buat teman-teman silahkan saja ya sering-sering melakukan relaksasi. Jadi yang jelas secara psikis mengurangi ketegangan pikiran ya. Kemudian yang kedua juga mengurangi istilahnya ketegangan secara emosi ya, karena kita merasa senang ya, merasa senang sehingga hal-hal yang bersifat emosi itu akan dinetralisir ya, dinetralisir. Justru adanya di sini adalah kebahagiaan ya. Dengan kebahagiaan itu, nah maka kita otomatis ya seperti rasa-rasa yang berhubungan dengan kecemasan, ketakutan ya, khawatir itu akan terkikis teman-teman ya, terkikis dan akhirnya menghilang. Itu seperti itu ya. Nah, termasuk juga kita bisa dari segi perasaan ya, kita merasakan lebih damai ya, lebih damai. Ternyata alam di sekitar kita itu memberikan banyak keindahan ya, bukan hanya dari alam tetapi juga dari contohnya pada saat ini ya, dari keindahan anak-anak ya sedang bermain. Ini suatu kebahagiaan tersendiri ya, kebahagiaan tersendiri yang akhirnya ketika itu kita hayati, kita nikmati, itu menjadikan obat secara psikis teman-teman ya. Jadi rasanya itu menjadi lebih adem ya, menjadi lebih bisa tersenyum, bisa tertawa ya, karena secara tidak langsung kita bersandar dengan situasi ya, situasi yang menyenangkan ya. Jadi rasa-rasa yang tadinya kita sering melamun ya, memikirkan tentang penyakit ya, tentang sensasi, nah itu yang akan terkikis ya. Karena apa? Ketika kita ingin menghilangkan pikiran negatif, itu caranya memang hanya kita menambah hal-hal yang positif ya. Jadi hal-hal yang bersifat negatif itu sebenarnya tidak bisa dihilangkan ya, kecuali hanya ditumpangi dengan hal-hal yang sifatnya positif. Nah, maka dari itu dengan seperti itu nanti ya warna pikiran kita itu menjadi positif. Sama seperti perasaan kita merasa istilahnya bunek ya, merasa jenuh ya, merasa tidak bahagia, bahkan sampai merasa hampir putus asa ya. Nah, ini akan bisa terkikis ketika kita sering melakukan relaksasi. Nah, relaksasi makanya itu penting ya. Nah, maka dari itu ya buat teman-teman yang istilahnya masih punya sensasi-sensasi ya, yang masih merasa mungkin belum begitu sembuh, nah itu perlu ya. Selain itu juga ini adalah untuk latihan fisik teman-teman ya. Kadang kita ada ya, secara psikis kita sudah membaik ya, tetapi secara fisik kita belum punya kekuatan. Karena apa? Karena sebenarnya kita kurang latihan ya. Pada saat kita mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, memang rata-rata semuanya itu sangat lemah secara fisik ya. Contohnya berjalan sedikit saja itu sudah ngos-ngosan ya, kemudian tubuh gampang lemes, kemudian pandangan mata kadang masih suka buram ya, gampang berkunang-kunang. Nah, itu semuanya fisik ini perlu dilatih ya, supaya menjadi punya kekuatan. Nah, untuk melatih fisik supaya kita tidak merasa lelah, tidak merasa capek, nah itu harus yang bercampur dengan kesenangan. Nah, latihan fisik yang bercampur dengan kesenangan ya, contohnya hal-hal seperti ini, hal-hal yang sifatnya adalah relaksasi ya, relaksasi, hiburan ya. Seperti saya ini relaksasi itu ya tidak hanya hal seperti ini ya, tapi setiap hari saya lakukan ya. Contohnya misalkan saya sedang istirahat ya, ketika sedang bekerja, nah itu saya sempatkan kadang untuk karaoke ya, itu juga sudah bagian relaksasi. Karena dengan misalkan karaoke ya, kita bernyanyi ya, itu sama saja kita sudah melatih pernafasan ya, pernafasannya jauh menjadi lebih panjang. Nah, tetapi dengan
suasana yang menyenangkan. Tetapi kalau kita hanya fokusnya dengan istilahnya pernafasan saja, kadang kita jenuh ya. Nah, maka untuk mengurangi kejenuhan kita perlu relaksasi. Nah, dengan seperti itu nanti tahu-tahu ya, secara fisik kita sudah kuat ya, secara mental kita juga sudah kuat. Nah, akhirnya kita tahu-tahu itu ternyata sudah sembuh. Nah, itu. Jadi ini termasuk terapi penyembuhan yang menyenangkan, yang tidak terasa. Maka buat teman-teman jangan malas lah ya untuk melakukan relaksasi. Ini contohnya nih ya. Nah, ini saya sambil ini ngomong anak-anak ini banyak sekali tuh. Nah, lagi pada mandi ya, mandi di kolam renang tuh. Nah, ini termasuk juga hal yang bagi saya ya asik lah. Makanya saya sering melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini supaya kita tahu-tahu ya, ternyata sudah sembuh, itu seperti itu. Wah, ini airnya muncrat-muncrat ini. Oke teman-teman ya, ini suasana di Surya Yuda Park ini di Banjarnegara teman-teman, di daerah saya ya. Alhamdulillah bisa bermain bersama anak-anak ya, itu kelihatan bahagia sekali ya. Ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.